Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan, kenikmatan, rahmat yang tidak pernah Allah putus. Selalu Allah curahkan kepada kita semua. Hingga pada saat ini kita berkesempatan untuk dapat solat berjamaah. Kemudian diteruskan dengan taklim kita sambil menunggu waktu isya. Salah satu orang-orang yang didoain oleh malaikat adalah orang yang duduk di majlis taklim dan orang yang menunggu solat. Apa doa malaikat? Doa malaikat adalah, ya Allah, berikanlah keampunan kepada mereka-mereka dan hindarkan mereka daripada sentuhan api neraka dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah kau janjikan. Itulah doa malaikat yang merupakan makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah, yang sangat besar untuk dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa mereka kepada orang-orang yang sedang duduk majlis taklim dan menunggu waktu salat, ataupun orang-orang duduk sesudah salat termasuk. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, insyaAllah termasuk kita semua. Dan insyaAllah kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah perjalanan ruh setelah mati. Perjalanan ruh setelah mati. Berkenaan sekarang orang musim meruah katanya. Ya, Pak Maman, musim meruah ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib ini sahabat Rasulullah SAW. Pada suatu ketika dia bersama Rasulullah SAW untuk mengantarkan seorang jenazah sahabat Rasulullah dari kaum Ansor meninggal. Diantarlah ke kuburan. Sampai di kuburan ternyata dia mengantar mayat ke kuburan. Sampai di kuburan belum selesai menggali lubang lahat. Jadi nunggu, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW dia ada tongkat dipegangnya. Kemudian tongkat itu ditanjaknya ke tanah. Dia seolah-olah melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, menunduk ke bawah. Seolah-olah ada burung di atas mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Ista'izu billah min azabil kubri. Ista'izu billahi min azabil kubri. 2 kali, 3 kali dia mengucapkan itu. Kemudian juga dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Jadi artinya berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur.
Kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jemaah rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah SAW meneruskan sabdanya. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang mukmin yang telah mengundurkan dirinya untuk kehidupan di dunia dan menuju kehidupan kampung akhirat, maka pada waktu itu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beberapa malaikat yang mereka itu adalah muka yang begitu bersih dan bercahaya seperti cahaya matahari. Maka mereka duduk sejauh mata memandang, dan mereka, kata Rasulullah, membawa kain kapan dari surga yang begitu harum. Kemudian tidak lama datanglah malaikat maut, duduk di samping kepala seorang yang akan meninggal. Maka malaikat maut itu berkata, wahai ruh yang baik dari jasad yang baik, kembalilah kepada Allah dengan redha dan keampunan. Ada riwayat yang mengatakan, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka pada waktu itu kata Rasulullah SAW, ruh itu keluar dengan sendirinya seperti keluarnya air yang menetes dari cerek. Begitu mudah ruh orang-orang yang beriman, sebagaimana doa Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kemudahan ketika akan zakaratil maut. Begitu ruhnya keluar, maka sekejap mata pun tidak ada selang, roh itu akan diletakkan di kain kapan dan kapar yang datang dari surga dengan harum yang begitu semerbak. Kemudian roh itu dibawalah naik ke langit. Maka semua malaikat yang dilewati bertanya, ruh siapa? Ruh siapa itu? Ini adalah ruh Sipulan bin Sipulan, Sianu bin Sianu. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ruh itu lewat di pintu langit melalui tempat-tempat mereka masing-masing. Doa kepada Allah. Setelah sampai ke langit, maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu adalah mengantar ruh itu sampai ke langit kedua. Kemudian malaikat yang ada di langit kedua mengantarkan lagi sampai langit ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sampailah ke langit yang ketujuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma adraka ma iliyun kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Wa ma adraka ma iliyun, tahukah kamu apakah iliyun itu? Yaitu kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis. Jadi ini ruh ini dicatat di tempat yang tinggi. Ditulis catatannya, dicatat di catatan amal, dicatat di situ. Wa yasyadul muqarrabun, dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya rahimakallah. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami jadikan dan kepadalah kami kembalikan, dan akan kami bangkitkan
untuk kedua kalinya. Maka ruh ini akan dikembalikan ke bumi. Maka dia hidup bersama dengan jasad. Pada waktu itu ketika berada di alam kubur, alam barzah, maka datanglah dua malaikat yang membangunkannya, mendudukkannya dengan begitu seram dan menakutkan. Kemudian dia bertanya tentang Allah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, ada hadis mengatakan tahukah engkau orang yang diutus itu? Tentangnya dan seterusnya, dan seterusnya pertanyaan yang sudah banyak kita ketahui. Kemudian dia menjawab, Tuhanku adalah Allah, Allahu Rabbi Muhammadun Nabi, Nabiku Muhammad, al-kiblatu kiblati, kiblatku Ka'bah, al-Qur'anu imami, Quran adalah ikutanku, al-mu'minun wal mu'minat ikhwani, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan saudaraku. Kemudian datanglah suara. Apa kata saudara? Sungguh benar hambaku. Sungguh benar hambaku. Karena dia memang hamba Allah. Dia mengenal Allah, dia menyembah Allah, dia rindu kepada Allah. Maka Allah kasih rahmat dalam barzah. Hamparkanlah kepadanya, kata Allah, permadani dari sorga. Permadani dari sorga. Kemudian dibukalah, dilapangkan kuburnya, dibukakanlah pintu, jalan pintu menuju sorga. Ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu itu datanglah seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat cantik, yang sangat bagus, yang sangat harum. Dia berkata, aku datang adalah untuk memberikan kabar yang sangat mengembirakan hatimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kereduan dan keampunan kepadamu. Dia bertanya, siapa Anda? Saya adalah amalmu, amal solehmu. Tidaklah saya ketahui engkau kecuali engkau selalu bergegas untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian pada waktu itu dibukalah pintu neraka. Perlihatkan neraka. Andai kata kau hidup di dunia dulu tidak beriman, maka itu tempatmu. Maka dia mengucapkan alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak ada yang memberikan hidayah. Laula an hadallah. Dia bersyukur, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ucapan-ucapan orang yang beriman itu setelah meninggal sampai hari kiamat, di alam barzah sampai hari kiamat, ucapannya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak lagi dia mengucapkan Rabbana, Rabbana, tidak lagi. Dia hanya mengucapkan Rabbana itu ketika dia hidup di dunia. Tapi setelah dia meninggal, apa ucapannya? Alhamdulillah. Karena betul-betul apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sudah dapat dia buktikan.
Kemudian pada waktu itu dia berkata berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Karena aku ingin bertemu dengan keluargaku. Aku akan berkumpul dengan keluargaku, dengan hartaku. Orang yang beriman ini hartanya banyak. Dia betul-betul mendapatkan kemuliaan. Karena kalau orang di dunia ini, orang yang dipandang mulia, orang yang banyak harta. Tapi kalau di akhirat, orang yang mulia, orang yang banyak amal. Maka dia ditidurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tidurnya pengantin baru. Jadi tidak terasa tidur, tahu-tahu hari sudah dikiamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya sambil menunggu orang kerja. Sungguh kata Rasulullah, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang durhaka kepada Allah, menolak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ketika mereka telah mengundurkan diri dari kehidupan dunia dan menuju alam akhirat, maka kata Rasulullah SAW, datanglah beberapa malaikat dengan muka yang begitu hitam, gelap. Mereka duduk sejauh mata memandang, dengan membawa kain kapan yang kasar dari neraka, yang begitu busuk. Tidak lama kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut datang dengan begitu seram. Apa katanya? Wahai ruh yang jahat, dari tubuh yang jahat keluarlah dengan murka dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ruh itu tidak mau keluar. Maka ditabuk, dicabut, ditarik dari mana? Dari tumit. Tapi Masya Allah, tarik dari tumit. Kata Rasulullah SAW, seperti besi yang bercangka-cangka, berkait-kait, ditarik dari dalam daging. Bagaimana rasa sakitnya? Sakitnya mati. Orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruh itu setelah dikeluarkan, kemudian dimasukkan, diterima oleh malaikat, sudah menunggu, dimasuk ke dalam kapan, kemudian dibawa bau yang begitu busuk. Para malaikat bertanya, itu bau siapa itu? Bau ruh siapa itu? Bau Sianu bin Sianu. Maka akhirnya para malaikat ini mereka tidak mendoakannya. Karena di dalam ayat Quran dikatakan laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain. Dia akan dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat semua manusia. Ini orang yang tidak beriman nih. Begitu mau naik, ternyata tidak ada malaikat, tidak ada yang membuka pintu langit. Tertutup pintu langit. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 40. Wala tupattau lahum abwabus sama wala yadkhul jannah hatta yalijal jamalu fi syamil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Maka tidak dibuka bagi mereka pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga seperti masuknya anak lembu ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah balasan bagi orang-orang yang ketika hidupnya selalu berbuat dosa. Di dalam ayat lain dikatakan
wa may yusyrik billahi fakana makhara minas sama fatatu tairu au tawibirih bi makanin sahiq. Surah Al-Hajar ayat 31. Barang siapa yang syirik kepada Allah, wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, fakana makhara minas sama, seolah-olah dia terlempar dari langit, atau tataput tairu, atau dia peri makannya saya, atau dia disambar seekor burung, atau dia adalah melayang ke tempat yang sangat jauh. Jadi mati, tidak diterima ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak naik. Bahkan dia ruhnya masuk, dilemparkan ke Sijin. Sijin tu bumi nomor 7, tempat api neraka yang paling bawah. Itulah tempat orang yang berbuat dosa dalam hidupnya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia disatukan dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Kemudian datanglah malaikat. Datang malaikat, dia didudukkan, dia ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang sama. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka, ma ikhwanuka dan sebagainya. Bisa jawab dia. Gimana dia mau jawab? Dia tidak kenal Tuhan. Apalagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada dunia bagi dia tu. Dia cuma harta, duit dia. Dunia. Dia tidak mengenal Allah. Pada waktu itu datanglah suara dari langit. Sungguh dia adalah pendusta. Hamparkan kepada dia adalah permadani dari neraka. Permadani dari neraka. Bukakan pintu neraka baginya, jalan pintu neraka, buka pintu neraka. Maka datanglah panas dari neraka. Sempitkan kuburnya. Maka disempitkan kuburnya. Kemudian datang seorang laki-laki dengan tampan yang sangat buruk, dengan pakaian yang sangat buruk, dengan bau yang sangat busuk. Ini laki-laki ini berkata, aku datang kepadamu untuk memberikan kabar yang sangat menakutkan. Wah. Siapamu? Aku adalah amal burukmu. Amal buruk. Amal jahat. Jadi dosa yang dilakukan di dunia ini, sangat mengerikan. Kemudian ini orang berubah matanya menjadi buta. Ternyata di tangannya ada palu. Kata Rasulullah SAW, palu itu kalau tahu palu dah, pukul. Kalau kata Rasulullah, kalau pukul itu dipukulkan sebesar gunung yang ada di bumi ini, akan hancur itu gunung. Maka pukul ini dipukullah kepada si orang tadi. Jadi amalnya itu, amal buruk itu langsung kes waktu itu, mulai balas. Ini jadi orang-orang sekarang, orang hidup, orang-orang yang hidup yang gawe berbuat dosa, semakin banyak buat dosa, semakin akan menderita, dosanya akan menyiksa dirinya. Pukulnya, tahu pukul, masuk ke dalam bumi, hancur. Terdengarlah kata Rasul, semua makhluk jeritannya sampai kemana-mana, ke ruang angkasa yang tidak kedengaran manusia dan jin. Kemudian dia dibukakan pintu surga buka. Diperlihatkan, andai kata kau hidup beriman kepada Allah, tu tempat.
Kemudian dia dibuka pintu neraka. Tempat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau kiamatkan hari. Jangan kau cepat hari kiamat. Takut dia. Karena kalau sudah kiamat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sudah disiapkanlah disebabkan perbuatan ketika dia hidup di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah perjalanan hidup manusia. Jadi kemana ruh itu pergi? Ya, itulah perjalanan ruh. Ya, menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ruh ini bermacam-macam. Ya. Jadi ruh ini bermacam-macam. Ruh ini tempatnya memang tidak ada diperinci di dalam keterangan para ulama. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Wa ma utu minal ilmi illa qalilah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qul, katakanlah, qul ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Aku kata Allah tidak memberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi ruh itu, pembahasan tentang ruh sangat sedikit oleh ulama karena berdasarkan ayat ini. Tapi sebagian para ulama seperti di dalam buku Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ruh itu punya tingkatan-tingkatan. Di mana ruh itu bertempat tinggal setelah manusia itu meninggal. Ada ruh yang tinggi seperti ruhnya para nabi dan rasul. Mereka di tempat yang tinggi. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj bertemu dengan ruh-ruh mereka, ya kan? Ruh Nabi Adam, ya Nabi Idris, terus ketemu mereka semua, bertemu, masya Allah, ya kan? Ada ruhnya para orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis Rasulullah katakan ruhnya adalah di rongga burung yang berwarna hijau yang dibawa terbang di atas surga. Masya Allah. Jadi ruhnya bukan tempatnya di di jasad, tidak, diabadikan Allah karena ruhnya. Seperti ruhnya Ja'far bin Abu Thalib. Pamannya Rasulullah SAW meninggal ketika perang Uhud. Angkat bendera, putus kaki tangannya sebelah kanan. Angkat lagi bendera, putus. Maka kedua tangannya diganti Allah dengan sayap, 2 sayap. Maka dia seterbang di sorga bersama dengan para malaikat. Ruhnya Ja'far dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ruh ini, ruh orang-orang yang beriman, dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Begitu juga ruh orang-orang yang jahat, tidak akan naik dia. Dia adalah bersama dengan jasadnya. Sewaktu mungkin bersama dengan jasadnya menderita. Jadi ruh itu sesuai dengan keadaan ruh masing-masing. Di dalam kitab Tazkiratul Maut wa Umulul Akhirah karangan Imam Qurtubi. Jadi ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian kemudian istrinya meninggal dunia. Kemudian tetangganya meninggal dunia. Jadi suaminya meninggal dunia dahulu. Kemudian istrinya, kemudian tetangganya. Kemudian suami tadi bertemu dengan tetangganya karena tetangganya ini adalah seiman. So, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kemudian suaminya bertanya, "Bagaimana keadaan istriku?" Katanya, "Istrimu sudah lama kembali." Tapi tidak ketemu. Padahal kuburnya dekat.
Karena memang ruh itu adalah tidak akan bertemu di alam barzah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya. Itu adalah jika ruh orang yang beriman bersama dengan orang yang beriman. Ya. Orang yang tidak beriman bersama dengan ruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ruh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak diketahui, karena kata ulama itulah menunjukkan kelemahannya manusia. Ruhnya dewek tidak tahu. Ruh kita ke mana? Di mana tempat ruh? Apa warnanya dah tahu, dah kata yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh itu adalah dia tidak mengalami kepunahan. Ruh kita. Kalau jasad kita akan hancur dan lain sebagainya, tapi ruh tidak. Dia akan tetap kekal, apakah dia bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ataupun dia bersama azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus tidak akan mati ruh itu. Ya. Inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah. Apakah jasad dikubur mengenal orang-orang yang berziarah ke kuburan? Jadi orang ziarah ke kubur, orang di kubur tu mengenal tak? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ma min muslim yamurru bi kubri akhihi kana yarifuhu di dunia wa yusallim alaihi illa raddallahu alaihi arruhahu atayru alaihi salam. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, dia melewati kubur orang yang beriman, dan orang yang mati itu mengenal dia ketika dia masih hidup, dikenal, dan dia memberi salam kecuali salamnya dijawab. Jadi kalau kita ini, apalagi kita ziarah ke kubur keluarga kita, orang tua kita, maka dia akan menjawab salam gitu. Karena orang yang mati itu di dalam kuburnya diberi Allah kemampuan untuk bisa mendengar ucapan orang-orang yang datang memberikan salam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika pelaksanaan penguburan seseorang, maka dia akan mendengar gesekan terompah orang yang terakhir pulang. Coba, itu. Jadi ini kan secara keimanan, tapi secara akal, mana nak dengar? Dari mana dapat pacak dengar? Ditutup papan tanah, kira-kira mana? Itu kan secara akal. Jadi agamanya tidak cukup dengan akal. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, orang yang mati itu mendengar gesekan terompa orang yang pulang terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk mendengar. Bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, itu rombongannya Abu Jahal tu mati. Orang-orang munafik itu banyak yang mati tu. Kemudian dikuburlah di sumur tua. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana, kata Rasulullah, apakah kamu sudah merasakan apa yang kamu lakukan selama ini? Kata Rasulullah, ngomong, ya Rasulullah, mereka itu sudah mati. Kata sahabat, apakah dia mendengar apa yang diucapkan Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka mendengar lebih jelas daripada pendengaran kamu daripada mereka. Mereka mati itu, kata Rasulullah, dia mendengar, kata Rasulullah. Pendengaran lebih jelas daripada pendengaran kamu, kata Rasulullah. Masya Allah. Itu.
Bapak Ibu rahimakumullah, masih berapa menit lagi? Oh, habis ya. Jadi apa sekarang musim apa namanya? Musim ruahan. Jadi sebenarnya ruahan itu kalau ditanya apa? Katanya kirim doa pada arwah. Ya, kalau saya sebagai pribadi saya tidak pernah acara-acara seperti begitu. Kenapa? Karena saya setiap hari, setiap waktu sholat saya kirim doa pada orang tua, kepada semua keluarga, para ustaz-ustaz, para orang-orang yang kenali Allah, ampuni mereka. Ya Allah, luaskan kubur mereka. Doa. Tiap kita ingat, sudah sholat itu doa. Ya. Kalau ada berlebihan rezeki, kita impakkan untuk mereka. Jadi menentukan waktu bulan Sya'ban, bulan ruah katanya. Kirim untuk arwah. Katanya bulan lain tak kirim arwah. Alangkah dikitnya, ya kan? Kau ingat sama orang yang meninggal, peduli kepada orang yang meninggal. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW, jelaskan tu, ada seorang perempuan yang hitam. Perempuan tu sering nyapu-nyapu masjid. Kemudian Rasulullah melihat perempuan itu, dah kata lagi, kemana perempuan itu? Kata sudah meninggal. Wah, ngapa dah kasih tahu kata Rasulullah? Di mana kuburannya? Dia ditunjuk kuburan. Kemudian Rasulullah salat. Jadi salat di atas kuburan itu boleh kalau sebelum 1 bulan. Salat jenazah. Kata Rasulullah SAW, kuburnya gelap. Dan dengan salat ini maka diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan, doa orang yang hidup itu, andai kata kuburan itu dalam keadaan gelap, maka dia akan, dengan datangnya doa, maka kuburan itu akan menjadi terang benderang. Alangkah senangnya orang yang meninggal itu kalau kita doa. Cuman mendoa di bulan Rejabnya, bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban, ala kedikitnya yo setahun. Coba kita bayangkan. Siapa yang membangunkan kami? Berarti kan ditidurkan. Berarti di situ menafikan hikmat kubur dan azab kubur. Karena tidur. Bagaimana? Karena keterangannya banyak. Ya, makanya dikatakan tadi bahwa ruh itu adalah bermacam-macam sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ya, ada dia mendapatkan nikmatnya kubur. Tadi saya katakan bahwa ketika dia melihat sorga, maka dia berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, cepatlah hari kiamat. Karena dia akan menikmati itu. Ya. Maka dia tidurkan Allah SWT. Seperti tidurnya pengantin baru. Jadi tidak terasa hari sudah dikamarkan Allah. Jadi perasaan itu, perasaan dirobah Allah SWT, dia lama dia. Ya. Jadi itu adalah, jadi artinya keadaan ruh yang ada dalam kubur itu tidak sama, bermacam-macam menurut tingkatan iman dan amal orang masing-masing. Jadi itu maka dikatakan, jadi tidak ada kepastian yang pasti tentang ruh itu, tentang gini-gini tidak ada. Karena masalah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang dia tetap bersama dengan jasadnya, ada kadang-kadang dia bersama dengan jasadnya, ada tidak, ada ruhnya itu jasadnya di bumi tapi ruhnya di tempat yang tinggi seperti para nabi dan rasul, seperti orang mati syahid ruhnya adalah bergandengan di atas surga, ya kan? Di atas surga menikmati, ya kan? Jadi bermacam-macam keadaan ruh, tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang tahu, karena urusan ruh itu memang urusanku kata Allah,
tidaklah diberi ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Bapak Ibu rahmatullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelapan kepada Allah mampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.